Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Sriani, guru matematika SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Post-tes pelatihan mandiri topik ketercapaian tujuan pembelajaran 1. Contoh pertanyaan refleksi yang dapat digunakan untuk mengetahui reliabilitas seorang asesmen adalah: A. Apakah penilaian yang saya gunakan benar-benar mencerminkan proses pembelajaran yang utuh? B. Mengapa saya memilih topik ini untuk mencapai CP? C. Strategi baru apa yang telah saya coba akhir-akhir ini yang mungkin bermanfaat bagi peserta didik? D. Bagaimana cara saya memberikan pengalaman yang menantang peserta didik dalam proses belajar? Jawab. D. Dua, kegiatan yang kurang tepat dalam melakukan tindak lanjut ketercapaian tujuan pembelajaran adalah: A. Melakukan tes ulang tanpa melakukan diferensiasi belajar. B. Lakukan refleksi proses belajar bersama peserta didik. C. Melakukan diferensiasi proses belajar. D. Melakukan refleksi diri. Jawaban: A. Tiga, Pak Edi merasa ada peserta didik yang kesulitan saat mencapai tujuan pembelajaran karena memiliki hambatan dalam memahami konsep yang lebih abstrak. Hal yang bisa Pak yang dilakukan adalah: A. Marah terhadap peserta didik tersebut. B. Memberikan bantuan belajar yang lebih intensif. C. Menyediakan waktu yang sedikit lebih panjang untuk mengerjakan tugas. D. Memberikan hukuman. Jawab B. Empat, pernyataan yang tidak sesuai dengan prinsip asesmen sumatif adalah: A. Nilai penawaran tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar biaya kenaikan kelas. B. Nilai penawaran tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar biaya kuliah. C. Penilaian yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan ketercapaian kurikulum oleh peserta didik. D. Menilai proses belajar untuk memanfaatkan kemampuan murid di awal. Jawabnya D. Lima, Bu Siti merasa ada peserta didik yang tidak mencapai pencapaian tujuan pembelajaran karena pengerjaan asesmen sumatif yang tidak maksimal. Hal yang dapat dilakukan Bu Siti adalah: A. Pende atau strategi belajar yang berbeda. B. Memberikan bantuan belajar yang intensif. C. Menyediakan waktu yang sedikit lebih panjang untuk mengerjakan tugas. D. Memberikan hukuman. Jawab C. Enam, hasil asesmen awal dapat digunakan untuk rujukan strategi pencapaian tujuan pembelajaran karena: A. Dapat digunakan sebagai nilai rapor. B. Dapat digunakan untuk alur dasar merancang tujuan pembelajaran serta proses pembedaan. C. Dapat digunakan untuk diskusi dengan orang tua. D. Bisa digunakan sumatif. Jawab B. 7. Bunia sedang merasa adanya peserta didik yang mengalami kesulitan ketika mencapai tujuan pembelajaran karena mempunyai hambatan dalam memahami konsep yang lebih abstrak. Maka yang dapat dilakukan Bunia yaitu: A. Memberikan hukuman pada peserta didik. B. Dengan bantuan belajar yang intensif. C. Menyediakan waktu sedikit lebih panjang untuk melakukan asesmen. D. Guru marah pada peserta didik. Jawab C. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.